Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Kita ketemu lagi teman-teman di Go Student Online Sharing. Nah, pertama-tama aku ngingetin lagi teman-teman untuk selalu saksikan Go Student Online Sharing di setiap hari Sabtu jam 3 sore hanya di channel YouTube Go Bogor di Go Bogor Online Service dan di Instagram Go Student di @go_student. Nah teman-teman, hari ini aku bagiin satu sharing yang berjudul tentang pribadi yang berkualitas. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, di kehidupan itu nggak selalu berjalan dengan mulus. Kadang ada aja kita dipenuhi dengan hal-hal yang dimana kita harus mengambil keputusan dengan tepat, bagaimana kita harus berhubungan dengan orang lain, kita harus memilih segala hal, dan terkadang semua itu bisa mempertaruhkan status kita sebagai murid Kristus. Kalau misalkan kita salah bertindak, salah mengambil keputusan, atau salah berhubungan dengan orang lain, bisa saja membuat nama Yesus jadi tercoreng ya. Status kita sebagai murid Kristus bisa tercoreng. Nah, karena itu teman-teman, sebagai murid Kristus, kita harus memiliki kualitas yang baik dalam diri kita. Kita harus menjadi seorang pribadi yang berkualitas. Nah, di sini aku bagiin ada 3 ciri-ciri pribadi yang berkualitas dalam diri kita. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini aku bagiin ada 3. Nah, di sini kita baca dulu ayatnya di Amsal 13 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama teman-teman. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Nah, di sini teman-teman, aku bagian ada 3 ciri pribadi yang berkualitas. Yang pertama itu adalah dia selalu bertindak dengan pengetahuan. Nah, di sini bertindak dengan pengetahuan itu maksudnya adalah kita tidak bertindak secara asal. Jadi segala hal ketika kita berbicara, bertindak ataupun melakukan sesuatu itu tidak asal dilakukan saja, tapi ada dasarnya, dipikirkan dulu sebelumnya. Jadi tidak semata-mata hanya secara gegabah bertindak langsung berkata-kata, tapi kita cari tahu dulu apa dasarnya, apa yang benar, apakah perkataan kata ini benar, apa yang perlu kita lakukan, kita pikirkan dulu, lalu kita lakukan, kita bertindak. Nah, ciri yang kedua adalah kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketika kita dapat dipercaya oleh orang lain, itu bisa membawa keuntungan bagi diri kita sendiri dan orang lain yang percaya dengan kita. Kalau misalkan sebaliknya juga, ketika kita tidak dipercaya orang lain, itu bisa merugikan orang yang sudah percaya dengan kita. Orang lain sudah percaya dengan kita, tapi ketika kita malah menyia-nyiakan kepercayaan itu bisa membawa kerugian. Tidak hanya bagi orang yang percaya dengan kita saja, tetapi itu bisa merugikan diri kita sendiri ataupun sekitar kita. Nama kita bisa menjadi jatuh karena kita tidak bisa dipercaya. Itu dia. Dan ciri yang ketiga adalah selalu mau mendengarkan masukan dan kritikan. Sebagai pribadi yang berkualitas, kita tidak boleh bebal, tidak boleh menganggap remeh kata-kata orang lain, masukan orang lain. Justru kita harus siap terus menerima masukan, kritikan, koreksi, perbaikan untuk kita untuk bisa jadi lebih baik lagi. Karena dengan masukan-masukan, kritikan itu bisa membuat kita belajar lebih baik lagi, lebih bagus lagi ke depannya. Oke, dan itu 3 ciri pribadi yang berkualitas yang mau aku bagikan hari ini. Sekali lagi, ciri-ciri pribadi yang berkualitas adalah selalu bertindak berdasarkan pengetahuan, dapat dipercaya, dan selalu mau mendengarkan masukan dan kritikan. Dan itu sharing aku hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Oke, itu aku sharing aku hari ini. Terima kasih semuanya. God bless you.